Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu diskusi panel. Pengertian diskusi panel. Kata panel berasal dari bahasa Latin, yaitu penulus yang berarti sejumlah orang yang ditunjuk menyelenggarakan tugas tertentu. Misalnya mengadili, mendiskusikan sesuatu, sebagainya. Diskusi panel menurut ahli adalah suatu kelompok yang terdiri dari pandangannya dari berbagai dalam pendidikan adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik atau kelompok-kelompok peserta didik untuk mengadakan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Macam-macam diskusi. Hasibuan dan Megiono menyatakan bahwa ada beberapa jenis diskusi kelas yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama wall group, merupakan satu kelompok diskusi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Wall group yang ideal apabila jumlah anggota kelompok tidak lebih dari 15 orang. Yang kedua, bus group, merupakan satu kelompok yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri atas 4 atau 5 orang. Tempat duduk diatur agar peserta didik dapat bertukar pikiran dengan mudah. Yang ketiga, simposium berarti pertukaran pikiran di antara beberapa partisipan, biasanya 3-4 di hadapan kelompok pendengar yang besar. Panel, suatu kelompok kecil biasanya 3-6 orang mendiskusikan satu subjek tertentu, duduk dalam suatu susunan semi melingkar, dipimpin oleh seorang moderator. Syndicate group, suatu kelompok atau kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri dari 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tugas tertentu. Brainstorming group, kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya. Fishbowl, beberapa orang peserta didik oleh seorang ketua mengadakan suatu diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat duduk diatur setengah lingkaran dengan 2 atau 3 kursi kosong menghadap peserta diskusi. Fungsi dan tujuan diskusi panel. Fungsi yang pertama, untuk melatih kita hidup bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan mencari solusinya. Yang kedua, dapat mengerjakan sesuatu dengan cepat dan mampu menumbuhkan kerjasama yang baik. Yang ketiga, pemecahan masalah. Adanya diskusi tentunya memiliki topik permasalahan yang diangkat untuk bahan pembicaraan bersama. Yang keempat, pengembangan. Selain sebagai wadah untuk menemukan solusi atas masalah, diskusi merupakan wadah pengembangan diri, tenggang rasa, hormat ke sesama, harga diri, dan berani dalam mengutarakan pendapat serta menguasai betul tentang persoalan yang dibicarakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Weni. Selanjutnya adalah tujuan utama diskusi panel, yaitu untuk menyampaikan informasi atau pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Selain itu, diskusi panel itu memiliki tujuan yaitu merangsang dan mendorong siswa untuk memikirkan, menganalisa, dan memecahkan masalah yang bertujuan hanya untuk mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Artinya, dengan penggunaan metode diskusi panel yang tepat dan sesuai dengan prosedur, akan mampu menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses diskusi panel tersebut. Ciri-ciri diskusi panel. Yang pertama, dipimpin oleh seorang moderator. Yang kedua, pada umumnya ditampilkan di suatu media, misal media televisi atau radio. 3. Terdapat 3-6 panelis, di mana setiap panelis merupakan orang yang sudah ahli di bidangnya. 4. Peserta tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan diskusi, namun hanya berperan sebagai peninjau panelis. 5. Memiliki seorang penulis untuk mencatat hasil diskusi. Komponen dalam diskusi panel. Yang pertama ada moderator. Moderator adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan tema diskusi,
mengatur jalannya acara diskusi, serta menjadi penengah antara panelis dan peserta. Yang kedua adalah panelis. Panelis atau pemateri adalah orang yang diberi tugas untuk menjalankan kegiatan diskusi sesuai tema yang telah ditentukan. 3 ada notulis. Notulis atau bisa disebut sekretaris adalah orang yang bertugas untuk mencatat poin-poin penting dan hasil kesimpulan diskusi. Lalu yang terakhir adalah peserta. Peserta adalah pihak yang menyaksikan pelaksanaan diskusi panel. Artinya, peserta tidak bisa ikut aktif terlibat dalam kegiatan diskusi, namun tetap diberi kesempatan untuk bertanya pada panelis sesuai arahan moderator. Hal-hal yang diperlukan dalam diskusi panel. Yang pertama, membatasi pokok pembicaraan dengan jelas, karena semakin sedikit yang dibicarakan tetapi padat akan mudah dimengerti oleh para peserta. Yang kedua, mengutarakan perbedaan-perbedaan pendapat sehingga para anggota panel mengetahui di mana masing-masing berpijak. Yang ketiga, menetapkan tahap-tahap setiap pembicara atas pokok masalah tersebut. Yang keempat, menentukan urutan atau susunan para pembicara. Dan yang kelima, menetapkan batas waktu bagi setiap pembicaraan. Sekian tentang diskusi panel. Kalau kita berbicara tentang diskusi panel, itu adalah sekelompok orang yang di dalamnya itu ada yang mempunyai sebuah, di dalamnya itu membahas sebuah isu atau permasalahan ya. Dalam diskusi panel ini tetap harus ada konsep. Untuk apa? Agar diskusi ini bisa teratur dan tidak memakan atau tidak panjang atau memakan waktu terlalu banyak. Sehingga perlu adanya pengaturan di dalam sebuah diskusi panel tersebut ya. Di mana diskusi panel ini digunakan untuk interaksi interaksi dekan duwe saupet. Aku mulai beasiswanya aku ya. Jadi untuk menghadapi interaksi dengan berbagai pengalaman atau informasi kesimpulan untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu yang disebut ya. Nah, adapun macam-macam diskusi panel itu ada banyak sekali ya. Kalau kita lihat ada seminar, ada sarasehan, lalu ada lokakarya, ada muktamar, ada simposium, ada konferensi, seperti itu. Dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, adakah yang sudah pernah kalian ikuti? Halo? Halo? Bisa mendengarkan Bu Rani? Bisa, Bu. Oke. Ya. Dari ya perire aku mulang engkin loh. Oh. Oke. Dari beberapa macam ini sudah ini belum? Sudah pernah mengikuti yang mana? Kalau penyelenggaraan SIMA kemarin itu termasuk simposium bukan, Bu? Penyelenggaraan Rapat SIMA Prodi. SIMA Prodi. Simposium bukan? Iya. Kalau bisa dikategorikan ke simposium ya. Karena apa? Karena dia ini ada dalam satu kegiatan seperti itu. Berarti Rizka sudah pernah ikut simposium? Sudah. Oke, yang lain sudah pernah ikut apa? Halo? Simposium. Satu kegiatan sama Rizka.
Oke, berarti sudah pernah mengikuti simposium. Saya berharap kalian lebih sering mengikuti acara seminar ya. Kalau Bu sekarang itu seminar itu nggak ada ya. Seminar sekarang banyak sekali, yaitu diganti dengan webinar ya. Nah, itu sama webinar dengan seminar, cuman medianya saja. Kalau seminar biasanya kalian langsung datang ke tempatnya mendengarkan secara langsung. Tapi kalau webinar itu sama saja, cuman medianya saja yang berbeda. Saya berharap kalian lebih sering mengikuti acara-acara tersebut dan banyak menulis di jurnal ya, karena syarat kalian lulus salah satunya adalah accepted di jurnal nasional seperti itu. Maka dari awal sudah biasakan menulis jurnal seperti itu ya. Lah, Sarasehan, saya rasa kalian juga belum ada yang mengikuti Sarasehan. Aku sebentar. Pak Engken mikir wes, aku mulang. Kok ae. Oke, gane bibi kok ae jalu kan wongi. Oke, terus nah, dalam diskusi panel itu ada beberapa ciri ya, yang mana cirinya itu pertama dipimpin oleh seorang moderator, lalu yang kedua harus ada media. Misalnya kalau sekarang itu YouTube ya, YouTube kan bisa diakses oleh kalian semua orang ya. Kalau televisi kita harus berbayar seperti itu. Kalau radio juga harus berbayar. Kalau YouTube berbayar, tapi maksudnya berbayar, tapi kan kita bisa mengakses seperti itu, bisa mengupload dan lain-lain seperti itu. Kalau televisi kan harus ada tahap-tahap, harus menemui si A, si B, si C seperti itu kan. Kalau YouTube kan kita punya wewenang dengan YouTube kita masing-masing. Setiap HP itu ada YouTube-nya masing-masing ya. Lalu biasanya dalam diskusi panel ini terdapat 3-6 orang, yang mana setiap orang ini ahli di bidangnya. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Tidak sembarang orang ketika kita sedang melakukan diskusi itu bisa bergabung dengan tema yang kita buat seperti itu, atau permasalahan yang akan kita angkat. Jadi kita butuh 3-6 orang pakar atau ahli di bidangnya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diskusi kita. Seperti itu ya. Lalu berikutnya, peserta tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan diskusi, namun hanya berperan sebagai peninjau panelis. Jadi kalau kita lihat mata najwa, itu kan ada beberapa peserta yang duduk di bawah. Lah mereka tidak akan berkomentar. Mereka hanya akan melihat dan menyimak seperti itu ya. Tetapi yang berkomentar, yang berdebat itu adalah orang atau ahli atau panelis yang ada di depan. Yang ada biasanya kan Najwa Shihab itu di tengah-tengah, kanan kirinya itu sudah yang ahli di bidangnya seperti itu. Lalu memiliki seorang notulis ya, tadi sudah disebutkan oleh siapa tadi yang presentasi ya. Nah, itu harus dicatat dari awal sampai akhir, apa sih pokok-pokoknya itu harus dicatat. Setelah dicatat bisa di-share misalnya di grup, misalnya di di berita, dilampirkan di berita acara seperti itu ya. Lah itu adalah ciri-ciri